Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Aku harus mencari arah, dia tidak boleh pergi dariku, bentak Alex dengan gusar mendorong Joe. Sementara Joe semakin kuat menahan tuannya dan memanggil anak buahnya yang berjaga di depan ruangan untuk memanggil dokter. Dengan penuh kekuatan, Alex menghajar Joe hingga bekas jahitan di dada Alex kembali terbuka dan mengeluarkan darah yang terlihat dari perban yang menempel. Dokter yang sudah datang langsung menenangkan Tuan Alex, namun Alex sama sekali tidak mendengar apa yang diperintahkan oleh dokter. Baginya saat ini yang terpenting adalah mencari keberadaan Clara, wanita yang sangat dia cintai. Melihat sikap Tuan Alex yang semakin di luar kontrol dan melihat darah yang ada di bekas jahitan, membuat dokter mengambil inisiatif untuk menyuntikkan obat tidur pada Tuan Alex. "Ara, jangan pergi," lirih Alex yang dengan perlahan terjatuh dengan memejamkan kedua matanya. Joe yang melihat tuannya terjatuh membopongnya bersama para perawat laki-laki dan membaringkan tuannya di ranjang. Sekilas Joe melihat pada mata Tuan Alex yang mengeluarkan air mata, membuat Joe merasa kasihan pada tuannya itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Joe dalam hati, mengambil ponsel Nona Clara yang terjatuh di lantai dan membaca isi pesan di dalamnya. Apa mungkin Nona Clara tadi mendengar pembicaraan aku dengan Tuan Alex? Gumam Joe. Kalau Nona Clara mendengarkan pembicaraan kita, seharusnya Nona Clara bahagia karena Tuan Alex mengatakan rasa cintanya pada Nona Clara. Ujar Joe dengan lirih menarik nafasnya dengan panjang. Apa mungkin yang didengar Nona Clara hanya setengah pembicaraan saja? Joe menatap pada tuannya yang sudah tertidur dan langsung keluar dari ruangan untuk mencari info di mana keberadaan Nona Clara. 3,5 tahun kemudian. "Tuan, berhentilah, Anda sudah terlalu banyak minum." Joe mengambil botol minuman yang ada di atas meja Tuan Alex. "Berikan padaku, Joe," bentak Alex yang sudah setengah mabuk. "Tuan, besok Anda akan pergi ke negara New Zealand. Anda tidak boleh terlalu mabuk." Joe berusaha mengingatkan tuannya. Alex yang mendengar Joe berbicara langsung terdiam. Dirinya kini mengambil sebuah foto yang ada di meja kerjanya. Foto Clara dan juga foto putra kecilnya yang baru lahir yang dijadikan satu di dalam figura foto. "Hari ini adalah hari ulang tahun putraku yang ke-3 tahun," lirih Alex yang menatap foto orang-orang yang sangat dicintainya. Joe yang tahu alasan tuannya mabuk hanya bisa menatap penuh sedih. Sudah 3 tahun lebih tuannya kehilangan orang yang paling dicintainya hanya karena sebuah kesalahpahaman. Joe tidak menyalahkan keputusan Nona Clara untuk pergi, karena Joe memahami perasaan Nona Clara yang sudah terlalu banyak menanggung beban yang sangat berat di hatinya. Selama 3 tahun lebih, Joe sudah berusaha mencari Nona Clara dengan mengerahkan seluruh anak buahnya ke seluruh negara. Namun sampai dengan detik ini, Nona Clara dan putra tuannya belum juga ditemukan. Joe juga sudah berusaha mencari informasi lewat Dimas, sahabat Nona Clara. Namun Joe tidak mendapatkan informasi apapun. Nona Clara seperti hilang di telan bumi. Semua aset perusahaan mendiang ayahnya bahkan dijual oleh Nona Clara. Dan yang tersisa di sini hanyalah sebuah mansionnya saja. Tuan Alex yang mengetahui perusahaan istrinya dijual langsung membelinya. Tuan Alex berharap suatu saat nanti istrinya itu kembali dan menyerahkan kembali perusahaan keluarga ke tangan istrinya. Tuannya menjaga semua peninggalan istrinya itu dan berharap istrinya mau memaafkan kesalahan yang selama ini diperbuatnya dan kembali ke sisinya. Tapi semua harapan tuannya itu sia-sia, karena sudah 3 tahun lebih Nona Clara tidak memberikan kabar sama sekali kepada Tuan Alex. Nona Clara hanya 1 kali memberikan kabar pada tuannya, yaitu pada hari kelahiran putra pertama mereka. Bahkan Nona Clara mengirim foto putranya kepada Tuan Alex yang membuat tuannya semakin bersedih. Semenjak saat itu, Tuan Alex berubah menjadi sangat pemarah dan dingin.
Bahkan untuk urusan pekerjaan, Tuan Alex tidak mengenal ampun pada siapapun, hingga menjadikan dirinya seorang pengusaha nomor 1 di dunia. Namun di saat malam hari, tuannya akan berubah menjadi sosok pria yang lemah dan tidak berdaya, dan hanya minuman yang selalu menemani malam-malamnya. "Kenapa kau tidak bisa menemukan mereka, Joe?" teriak Alex dengan melempar gelas yang berisikan minuman alkohol yang tadi diminumnya. "Tuan, bersabarlah. Aku yakin Anda pasti akan dapat bertemu kembali dengan istri dan juga putra Anda," ujar Joe mencoba menenangkan tuannya. Namun Tuan Alex yang sudah mabuk tidak mendengarkan sama sekali ucapan Joe. Alex kembali menangis dengan mendekap foto Clara dan juga putranya yang tidak diketahui namanya. Setelah 1 jam, akhirnya Alex tertidur di atas kursi masih dengan memegang foto istri dan putranya. Dengan perlahan, Joe mengambil foto tersebut dan meletakkan kembali di atas meja. Joe pun pergi meninggalkan tuannya di ruang kerja, karena Joe harus mempersiapkan untuk keberangkatan mereka ke New Zealand. Sementara itu, di sebuah mansion yang tampak sederhana namun mempunyai halaman yang luas, tampak seorang wanita cantik yang kini berambut pendek sedang menatap pada seorang anak laki-laki kecil yang sedang berlari. "Sky, hati-hati nak," teriaknya dengan sebuah senyuman indah di wajahnya. "Arah, minumlah," ujar seorang pria kepada Clara yang sedang menatap putra semata wayangnya tersebut. "Thank you," ucap Clara mengambil minuman coklat hangat yang diberikan oleh Sam. Seorang pria yang berprofesi sebagai atasannya di kantor, namun di luar kantor, Sam adalah sahabatnya yang terbaik. Sam adalah sepupu dari Dimas. Ketika pertama kali Clara menginjakan kaki di negara ini, Samlah yang sudah banyak membantu Clara. Bahkan ketika Clara melahirkannya, Sam pula lah yang menemaninya. "Arah, jangan lupa agenda rapat untuk besok, karena ada klien besar yang akan bekerja sama dengan perusahaan kita," ujar Sam pada wanita cantik yang ada di sampingnya. "Tentu saja," jawab Clara dengan tersenyum. Sam menatap senyum Clara dengan tatapan intens. Sam sudah lama jatuh cinta pada kecantikan dan juga kebaikan Clara dari saat pertama kali mereka berjumpa. Sudah sering Sam mengutarakan perasaannya itu, namun selalu ditolak oleh Clara karena Clara masih mencintai Alex, suaminya. Namun Sam tidak pernah putus asa. Dirinya akan terus mencoba membuat Clara mencintai dirinya. "Sky, sini nak," panggil Clara pada putranya yang masih saja berlarian. "Mami," teriak anak kecil yang berwajah tampan dengan mata birunya berlari ke arah maminya. "Kita makan dulu ya," Clara menggendong putranya itu. "Sini sama Dedi saja," ujar Sam mengambil alih menggendong bocah 3 tahun dari dekapan Clara. Clara menatap pada Sam dan Sky yang tampak seperti anak dan ayah kandungnya, hanya bisa tersenyum getir. Andai Alex bisa mencintai dirinya, mungkin saat ini Clara akan menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Tapi kenyataan yang ada di depannya kini, tidak ada sosok Alex yang menemani hari-harinya bersama Sky. Hanya ada sosok Samuel yang biasa dipanggil Sam, yang selalu menemani dirinya dan Sky. Sky sangat dekat dengan Sam, bahkan Sky memanggil Sam dengan sebutan Daddy. Clara tahu Sam begitu mencintainya, bahkan sudah sering pria itu mengatakan rasa cinta padanya. Sebenarnya tidak ada yang kurang dari sosok Sam. Sam sangatlah tampan dengan karir yang juga cemerlang sebagai pimpinan dari sebuah perusahaan besar di negara ini. Namun Clara tidak bisa menerima cinta Sam, karena di hati Clara yang terdalam masih mencintai Alex dan juga status Clara yang masih sebagai istri sah dari Alex. Meskipun sudah berulang kali Clara menyuruh pengacara keluarganya untuk mengurus perceraiannya, namun Alex selalu menggagalkan proses perceraian dirinya. "Arah, ayo masuk," teriak Sam dari dalam, menyadarkan Clara dari lamunannya. Clara pun langsung masuk ke dalam mansion. "Sam, besok kita akan rapat dengan perusahaan mana?" tanya Clara sambil menyuapkan makanan pada putranya. "Perusahaan itu adalah perusahaan terbesar nomor 1, dan yang ku dengar pemiliknya itu berhati dingin," jawab Sam. "Oh,"
Clara mendengarkan dengan seksama perkataan Sam. Nama pengusaha yang akan rapat dengan kita besok adalah Tuan. Belum sempat menyelesaikannya, Sam langsung terdiam karena melihat Clara yang sedang membujuk Sky untuk kembali makan. Siapa namanya? Tanya Clara tanpa melihat Sam. Sudahlah, lebih baik kau fokus pada Sky, jawab Sam mencubit pipi anak kecil yang ada di sebelahnya. Dengan tersenyum, Clara pun kembali fokus pada putranya yang tidak mau makan. Sudah berulang kali Clara menghembuskan nafasnya dengan panjang karena Sky susah sekali jika disuruh makan, membuat Clara kelelahan. Keesokan harinya, Sam, maafkan aku karena aku tidak bisa ikut dalam rapat hari ini, ujar Clara melalui sambungan telepon. Kau kenapa? Apa kau sakit? Tanya Sam dengan wajah yang khawatir. Aku tidak apa-apa, Sky sedang demam, aku tidak bisa meninggalkan putraku, ujar Clara dengan rasa bersalahnya. Sky demam? Tanya Sam dengan nada yang penuh kekhawatiran. Apa kau sudah memberinya obat? Tanya Sam kembali. Sudah, tapi demamnya tidak juga turun, jawab Clara. Aku akan mengirim semua proposal kerjasamanya lewat email, ujar Clara. Kau tidak usah memikirkan pekerjaan, kau harus bawa Sky ke rumah sakit, perintah Sam dengan suara tegasnya. Iya, sekali lagi aku minta maaf, lirih Clara lalu menutup ponselnya dan membawa Sky ke rumah sakit.